Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur, nanti lawannya working class. Kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Ya masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Jangan-jangan diam-diam kita ingin ada di kelompok leisure class ini. Nah, orang-orang tertentu sangat ingin ada di situ. Padahal sumber dayanya belum nyampe. Akhirnya apa? Casingnya saja, gayanya saja yang dia ubah. Untuk kelihatan kelas tinggi. Sengaja memang beli yang paling mahal. Padahal mungkin ada yang lebih murah dan sama saja, atau mungkin lebih fungsional, enggak. Tetap beli yang lebih mahal. Beli yang lebih mewah. Karena memang tujuannya untuk dipamerkan. Kan kapan itu saya pernah lihat ada video pendek yang pakai emas banyak sekali itu, kalau ngobrol tangannya diangkat terus kerincing-kerincing gitu. Itu gunanya apa begitu? Tidak ada gunanya, pamer saja memang. Jadi mungkin tujuannya biar orang lain sadar levelmu sudah jauh di bawahku. Jadi perempuan itu dianggap sebagai semacam trofi. Jadi perempuan diposisikan sebagai bagian dari sistem simboliknya konsumsi. Mendapatkan perempuan, mungkin yang diinginkan, yang diidealkan, itu dianalogikan dengan tanda kesuksesan atau tanda kekayaan suaminya. Perempuan itu sering diperlakukan seperti barang atau benda mewah lainnya. Dia dipajang melalui penampilannya, kecantikannya, pakaian mahalnya, dan perhiasannya. Termasuk misalnya perempuannya tidak boleh kerja biar tampil saja di depan suami yang cantik, kalau keluar rumah biar bisa dipamerkan. Banyak sekarang kita ada di sini. Olahraga. Padahal nama istilah olahraga itu kan sebenarnya ya untuk kesehatan, aktivitas fisik, permainan kan itu. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Olahraga sekarang ya sebagian besar berhubungan dengan konsumsi dan komoditas. Atlet, pertandingan, klub olahraga, itu semuanya komoditas sekarang. Itu loh. Kita juga mengkonsumsi itu. Kita beli tiket, merchandise, langganan siaran. Kita ikut membernya klub ini, klub itu. Ya meskipun kalah terus, tidak apa-apa. Yang penting kita ada di situ. Nanti atlet-atlet olahraga yang top jadi ikon konsumsi, ikon gaya hidup. Nanti 2-3 kali menang sepak bola terus mesti terus dikontrak iklan apa gitu. Sudah masuk ke gaya hidup. Jadi olahraga sekarang jadi komoditas. Ada unsur jualannya. Maka perhatian utama tidak urusan keterampilan skill atau urusan kesehatan. Olahraga kan sebenarnya basicnya untuk permainan dan kesehatan. Tapi unsur itu mungkin sekarang tidak terlalu kelihatan. Yang lebih kelihatan apa? Aspek komoditasnya. Mungkin banyak di antara kalian yang
nabung berbulan-bulan hanya untuk beli jersey klub favoritmu. Padahal beli yang 30 ribuan di pasar malam juga ada. Tapi kan kamu tidak rela. Masa beli yang 30 ribu, Pak? Ya yang asli lah, Pak. Yang ori, Pak. 500-an ribu ke atas lah, Pak. Komoditas sekarang. Jadi kalian tidak hanya mengkonsumsi barang untuk kebutuhan di rumah, olahraga pun sekarang jadi komoditas. Tidak hanya itu ya, olahraga juga hiburan kelas sekarang. Olahraga jadi pembeda kalian di kelas mana. Orang-orang kelas atas ya olahraganya golf, tenis, polo, layar, snorkeling saya bilang tadi. Ini olahraga-olahraga mahal. Tidak sembarangan kalian bisa. Golf itu kalian beli stick golfnya saja, itu bisa masa depanmu sampai S3. Tidak nyampe itu. Jadi seolah-olah itu olahraga, tapi sebenarnya memameri kamu, menegaskan padamu levelmu. Kalau ditanya, hobi olahragamu apa? Saya sepak bola, Pak. Yes, mending masih level. Begitu, hobi saya golf, Pak. Saya tiap malam minggu golf, Pak. Wow, itu orang beda sudah. Mesti nganggap kelasmu tinggi. Jadi olahraga pun jadi pembeda kelas. Tidak sekedar urusan kebugaran. Apalagi olahraga polo itu. Wow, polo apalagi alatnya. Tenis lapangan. Wow, raketnya saja mungkin ratusan jutaan. Ya kan? Kalau kalian kan biasanya raketnya pakai raket yang itu bulu tangkis pakai entong, bulu tangkis pakai itu zaman kecil dulu begitu. Tapi sekarang tidak begitu, komoditas sudah dan hiburan kelas. Jadi konsumerisme hari ini masuk ke aspek komoditas sudah. Menargetkan kelasmu. Maka sekarang banyak konglomerat-konglomerat yang membelinya tidak membeli bola, tapi yang dibeli klub sepak bola. Ya kan? Oh, itu prestisnya jauh lebih tinggi. Nah, ini tidak boleh tersinggung. Agama. Agama juga sering dipakai orang yang beragama tentu saja sebagai penanda status sosial. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Misalnya begini, tindakan perilaku keagamaan, apa? Nyumbang besar, pendirian tempat ibadah, korban. Ini menegaskan kelas loh. Levelmu mungkin korban misalnya ya korbannya kambing, itu pun yang kurus, yang murah. Tidak nyampe, Pak, biayanya untuk korban besar-besar. Tapi yang lesser kelas tadi uangnya banyak, yo sapi yang paling besar, paling hebat, paling dagingnya paling berat. Ini bagian dari agama. Sebenarnya ada unsur simbol status sosialnya. Kata Veblen. Saya kemarin, misalnya ini contoh ya, menyumbang masjid ini dengan uang sebesar sekian ratus juta, misalnya. Ini juga sebenarnya menegaskan bahwa betapa hebatnya aku, betapa tingginya aku. Ini juga menegaskan dari sisi agama pun kamu tidak level dengan saya. Saya itu sedekah ya paling banyak, korban ya paling besar, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kelasku itu, bukan kelasmu. Jadi agama kemudian jadi alat untuk membedakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya awali dari sini dulu ya. Saya juga sering ditanya ini. Mengapa sih Pak sistem yang disebut kapitalisme itu sering dipandang negatif? Tapi ini nanti perdebatannya panjang ya. Cuma secara umum ini kritik-kritik orang pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, tanah, pabrik, modal-modal itu bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya mandiri, swasta. Dan produksi serta distribusi barang dan jasa tujuannya secara umum diarahkan untuk mencari keuntungan saja dalam sistem pasar yang bebas. Jadi keywordnya alat produksi, kepemilikan pribadi, keuntungan, dan pasar bebas. Jadi ini yang disebut sistem kapitalisme. Makanya cirinya secara umum ada 5. Kalau disebut kapitalis itu ada kepemilikan pribadi, motivasinya keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah, dan akumulasi modal, terus tambah kaya. Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Yang tidak menguasai nanti hanya jadi kelompok pekerja saja, melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Pada akhirnya ketika dia tambah kaya, nanti akan melahirkan malam hari ini yang kita bahas ya, namanya leisure class. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur, nanti lawannya working class. Kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Yang masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme tadi. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan, ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi loh, alat-alat produksi, memegang modal, tanah, dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai, bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang
luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar. Borjuis ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja. Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal, kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun kerjanya bareng-bareng. Ke sawah bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan mulai bangun sampai mau tidur lagi ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Tidak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu kesepakatan bersama. Wes biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, wong ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan. Kita lanjutkan. Konsumerisme. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi, dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi
pembentuk identitasmu. Ala jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, loh segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu membandingnya. Wis biasa lah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Oh itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu, kalimatnya level bawah begitu. Jadi ini gaya hidup mereka konsumtif. Isinya mengkonsumsi saja. Jenis konsumsi yang pertama, ini konsep yang terkenal sekali dari Veblen, conspicuous consumption. Conspicuous consumption itu konsumsi yang menyolok, sengaja memang dipamer-pamerkan. Jadi konsumsi barang dan jasa secara menyolok yang tujuannya status sosial, bukan karena kebutuhan, bukan karena fungsi nyatanya. Ini yang disebut conspicuous consumption. Sengaja memang beli yang paling mahal. Padahal mungkin ada yang lebih murah dan sama saja, atau mungkin lebih fungsional, enggak. Tetap beli yang lebih mahal, beli yang lebih mewah, karena memang tujuannya untuk dipamerkan. Kan kapan itu saya pernah lihat ada video pendek yang pakai emas banyak sekali itu, kalau ngobrol tangannya diangkat terus kerincing-kerincing gitu. Itu gunanya apa begitu? Tidak ada gunanya, pamer saja memang. Jadi mungkin tujuannya biar orang lain sadar levelmu sudah jauh di bawahku. Oh, mungkin tetangganya karena panas terus beli juga yang kayak gitu. Nanti dia panas lagi, beli lagi yang lebih banyak lagi atau yang lagi biar bisa pamer. Ini yang disebut konsumsi yang menyolok. Jadi cirinya leisure class itu dia mengkonsumsi apa saja, tidak pertimbangan kebutuhan atau fungsi, tapi pertimbangan kemewahan dan pamer. Dan ini nanti tidak hanya barang. Nanti beberapa disindir oleh Veblen, termasuk olahraga, termasuk agama. Ya contohnya kalau di sini saya sebut tas, mobil, liburan kemana dan lain sebagainya. Tujuannya konsumsi yang menyolok ini menunjukkan kekayaan atau prestis. Yang kedua, membedakan diri dari kelas sosial yang lebih bawah. Yang ketiga, ingin dapat pengakuan atau kekaguman. Ya kayak kemarin ada rame-rame fenomena flexing, pamer. Itu kan sebenarnya ingin dijempoli, ingin dikagumi. Ya kalau kalian baik hati, ya jempolilah, kagumilah, bilang saja, wow luar biasa. Itu senangnya luar biasa dia. Karena memang tujuannya pamer. Itu kalau kalian komennya merendahkan, kayak gitu saja di rumah saya ada 4 itu. Oh dia akan
memamerkan lagi yang lebih dari itu. Karena memang tujuannya pamer. Dan ingin memperoleh kehormatan sosial. Tentu saja konsumsi yang pamer ini secara logis, secara filosofis, secara etis, bahkan secara religius adalah sesuatu yang negatif. Yang pertama, irasional, tidak masuk akal. Jadi jangan ditanya reasoningnya apa, mereka tidak punya reasoning, cuma ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi. Yang kedua, memboroskan sumber daya, tidak ada gunanya. Eman-eman loh. Anak cucu kita besok mungkin perlu juga disisain apa. Kita habiskan semua sumber daya untuk senang-senang kita. Yang ketiga, memperluas jarak ketimpangan sosial. Jadi membuat, saya dengan dia itu ternyata jauh sekali. Itu gap di antara yang kaya dan yang miskin semakin jauh. Dan yang terakhir, mendorong budaya iri dan imitasi. Kalau kalian dipameri orang kemewahan seperti itu, alternatifnya kan dua. Kalau tidak kagum, yo iri. Jadi dua-duanya tidak sesuatu yang positif. Biasanya kalau sudah kagum atau iri, terus melakukan imitasi, niru. Kapan ya saya bisa beli laptop yang seperti itu? Karena kan apa? Harganya saja 20 juta. 20 juta itu yo UKT ku kuliah sampai lulus S2 itu. Cuma dapat satu laptop. Gimana caranya minta uang ke bapak ya? Gitu kan, terus kamu sampai gitu, membuat kamu terus berandai-andai ingin mengejar ke sana. Oke, ini budaya ini pada akhirnya tidak akan sehat karena orang akan berlomba-lomba bersaing menuju ke sana, menuju kemubadziran, menuju sesuatu yang tidak bermakna. Tapi high cost, biayanya besar. Apakah itu material, mental, maupun spiritual. Lanjut. Pecuniary emulation. Kalau ini meniru gaya hidup leisure class. Jadi meniru gaya hidup kekayaan orang-orang yang levelnya lebih tinggi biar dapat prestis. Jadi kita yang levelnya rendah ingin diakui setinggi itu. Jadi kita ingin juga disebut levelnya tinggi. Akhirnya apa? Kita meniru gaya hidup mereka. Kadang-kadang jadi boros luar biasa. Atau kadang-kadang karena saking kepepet ya bikin imitasi-imitasi. Orang kaya tasnya wah bisa puluhan juta, ratusan juta. Yuk bikin yuk yang versi KW saja. Yang itu dari luar kelihatan persis sih, tapi rasanya seperti asli meskipun tiruan. Bisa saja begitu. Kenapa? Kita ingin disebut statusnya tinggi. Seperti kelas tinggi tadi. Ya seperti saya bilang, sebenarnya kan jangan-jangan diam-diam kita ingin ada di kelompok leisure kelas ini. Nah, orang-orang tertentu sangat ingin ada di situ. Padahal sumber dayanya belum nyampe. Akhirnya apa? Casingnya saja, gayanya saja yang dia ubah untuk kelihatan kelas tinggi.
Kalian kalau beli baju mikir kelas enggak? Biasanya mikir kelas itu yo merek, yo harga. Arahnya mesti ke situ. Kalau ada ke situ, hati-hati terjatuh ke sini. Pecuniary emulation. Emulasi itu peniruan. Jadi kita niru seperti mereka biar kelasnya dianggap seperti mereka. Kadang-kadang habis nonton drama Korea, terus lihat bajunya, keren ya baju kayak gitu, bagus ya. Terus kamu googling di Shopee, kamu ngecek Shopee, harganya kok mahal ya. Terus kamu cari yang murah. Ketemu yang murah, begitu dikirim wujudnya kayak terus kamu ngamuk-ngamuk. Ini padahal nggak seperti gambarnya ya, gambarnya bagus. Gitu. Kita sering kejebak begitu. Kenapa? Semangat ingin niru yang kelas lebih tinggi. Baik. Oke, ndak mau barang yang ndak bermerek. Padahal kalau bermerek beneran yo akan jadi sangat boros. Mungkin ada di antara teman-teman yang saya ndak makan ndak apa-apa Pak, asal HP saya terbaru terus misalnya. Terus kamu banyak puasa, kamu sering-sering mepet-mepet temenmu yang sering ngejak nraktir dan lain sebagainya, kayak gini. Nah ini kemungkinan kamu kena gejala pecuniary emulation ini. Jadi semangat untuk meniru. Kita lanjutkan. Nah di buku itu juga Veblen antara lain menguraikan kondisi konsumerisme kontemporer. Oh ini lebih mengenaskan. Kontemporernya Veblen sebenarnya ya dekat saja dengan kita ternyata. Yang pertama, nanti ada 4 apa 5 ingat saya. Yang pertama yang dicermati Veblen apa? Domestikasi dan objektivasi perempuan. Ada istilah di buku itu trophy wife. Jadi perempuan itu dianggap sebagai semacam trofi. Jadi perempuan diposisikan sebagai bagian dari sistem simboliknya konsumsi. Mendapatkan perempuan, mungkin yang diinginkan, yang diidealkan, itu dianalogikan dengan tanda kesuksesan atau tanda kekayaan suaminya. Perempuan itu sering diperlakukan seperti barang atau benda mewah lainnya. Dia dipajang melalui penampilannya, kecantikannya, pakaian mahalnya, dan perhiasannya. Termasuk misalnya perempuannya tidak boleh kerja biar tampil saja di depan suami yang cantik, kalau keluar rumah biar bisa dipamerkan. Jadi ini perempuan sebagai trophy wife. Dapat perempuan yang diidamkan, mungkin perempuan dari kelas leser juga, itu luar biasa. Tidak boleh kerja pokoknya, dandano saja yang cantik, biar orang-orang tahu betapa bahagianya jadi istriku. Jadi dia diposisikan sebagai simbol betapa suksesnya laki-laki. Sebagai simbol betapa hebatnya laki-laki, suaminya. Sebagai simbol betapa penyayangnya laki-laki yang itu suaminya. Ini perempuan as trophy wife. Ya. Jadi perempuan jadi objek saja di depan laki-laki. Nanti yang sana tidak boleh marah ke saya ya. Saya cuma membacakan konsepnya Veblen ini. Yang kedua,
fenomena konsumerisme yang berhubungan dengan perempuan, femininitas sekarang sering jadi komoditas. Dia jadi konsumsi publik. Citra perempuan yang feminin, lemah lembut, cantik, lembut, tidak kasar, ini kemudian dijadikan simbol komoditas yang memperkuat posisi sosial laki-laki di masyarakat. Ya, jadi ini kalau berhubungan dengan suaminya, kalau berhubungan dengan produk, iklan-iklan hari ini lebih lagi. Coba dihitung ya sekali-sekali, iklan produk itu berapa persen modelnya perempuan, berapa persen modelnya laki-laki. Jumlahnya mesti jauh lebih banyak perempuan. Kadang-kadang iklan motor pun, iklan mobil itu ya, di depannya terus perempuan. Biasanya dengan baju yang minim, sehingga padahal itu jualan mobil, tapi kamu tidak melototi mobilnya. Dijadikan komoditas. Itu yang terjadi. Jadi dia jadi simbol konsumsi. Kemudian yang ketiga, femininitas tadi, yang kelembutannya, kecantikannya, dan lain sebagainya, kata Veblen, ternyata juga bukan pilihan bebasnya perempuan. Bukan karena perempuannya ingin, tapi perempuannya dibuat ingin. Beda ya. Ingin dengan dibuat ingin. Ada tekanan-tekanan sosial. Ada provokasi, propaganda. Cantik itu begini loh. Anggun itu seperti ini loh. Lembut itu begini loh. Itu dari luar. Padahal dia maunya tidak begitu, tapi terus dimasuki standar-standar dari luar dirinya. Sehingga dia tidak otonom dalam mendefinisikan dirinya. Dia tidak mandiri membaca dirinya. Nah, ini fenomena komodifikasi perempuan. Jadi pada intinya kemudian secara umum dalam tanda petik lebih banyak diperlakukan seperti barang yang menegaskan status dominasi dari laki-laki, suaminya. Baik, kita lanjutkan biar tidak lama-lama di sini. Terus, ini banyak sekarang kita ada di sini, olahraga. Padahal nama istilah olahraga itu kan sebenarnya ya untuk kesehatan, aktivitas fisik, permainan kan itu. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Olahraga sekarang ya sebagian besar berhubungan dengan konsumsi dan komoditas. Atlet, pertandingan, klub olahraga, itu semuanya komoditas sekarang. Itu loh. Kita juga mengkonsumsi itu. Kita beli tiket, merchandise, langganan siaran. Kita ikut membernya klub ini, klub itu. Ya meskipun kalah terus tidak apa-apa. Yang penting kita ada di situ. Nanti atlet-atlet olahraga yang top jadi ikon konsumsi, ikon gaya hidup. Nanti 2-3 kali menang sepak bola terus mesti terus dikontrak iklan apa gitu. Sudah masuk ke gaya hidup. Jadi olahraga sekarang jadi komoditas. Ada unsur jualannya. Maka perhatian utama tidak urusan keterampilan skill atau urusan kesehatan. Olahraga kan sebenarnya basicnya untuk
permainan dan kesehatan. Tapi unsur itu mungkin sekarang tidak terlalu kelihatan. Yang lebih kelihatan apa? Aspek komoditasnya. Mungkin banyak di antara kalian yang nabung berbulan-bulan hanya untuk beli jersey klub favoritmu. Padahal beli yang 30 ribuan di pasar malam juga ada. Tapi kan kamu tidak rela. Masa beli yang 30 ribu, Pak? Ya yang asli lah, Pak. Yang ori, Pak. 500-an ribu ke atas lah, Pak. Komoditas sekarang. Jadi kalian tidak hanya mengkonsumsi barang untuk kebutuhan di rumah, tapi olahraga pun sekarang jadi komoditas. Tidak hanya itu ya, olahraga juga hiburan kelas sekarang. Olahraga jadi pembeda kalian di kelas mana. Orang-orang kelas atas ya olahraganya golf, tenis, polo, layar, snorkeling saya bilang tadi. Ini olahraga mahal, tidak sembarangan kalian bisa. Golf itu kalian beli stick golfnya saja, itu bisa masa depanmu sampai S3. Enggak nyampe itu. Jadi seolah-olah itu olahraga, tapi sebenarnya memameri kamu, menegaskan padamu levelmu. Kalau ditanya, hobi olahragamu apa? Saya sepak bola, Pak. Yes, mending masih level. Begitu, hobi saya golf, Pak. Saya tiap malam minggu golf, Pak. Itu orang beda sudah. Mesti nganggap kelasmu tinggi. Jadi olahraga pun jadi pembeda kelas. Tidak sekedar urusan kebugaran. Apalagi olahraga polo itu. Wow, polo apalagi alatnya. Tenis lapangan, wow, raketnya saja mungkin ratusan jutaan. Ya kan? Kalau kalian kan biasanya raketnya pakai raket yang itu bulu tangkis pakai entong, bulu tangkis pakai itu zaman kecil dulu begitu. Tapi sekarang tidak begitu, komoditas sudah dan hiburan kelas. Jadi konsumerisme hari ini masuk ke aspek komoditas sudah. Menargetkan kelasmu. Maka sekarang banyak konglomerat-konglomerat yang membelinya tidak membeli bola, tapi yang dibeli klub sepak bola. Ya kan? Oh, itu prestisnya jauh lebih tinggi. Nanti kalau kalian kaya kan mesti begitu. Wah, tak beli saja klub ini, nanti tak kontrak orang-orang paling keren di dunia sepak bola biar ada di situ semua. Kemudian mungkin tidak hanya sepak bola, sekarang voli juga mulai kelihatan. Bulu tangkis sejak lama sebenarnya, cuma ya sering kalah jadi jarang ditonton sekarang. Nah, aspek komoditasnya olahraga. Jadi konsumsi manusia hari ini tidak hanya barang, ternyata juga olahraga. Selain tadi perempuan. Lanjut. Nah, ini tidak boleh tersinggung. Agama. Agama juga sering dipakai orang yang beragama tentu saja sebagai penanda status sosial. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Misalnya begini, tindakan perilaku keagamaan, apa? Nyumbang besar, pendirian tempat ibadah, korban. Ini menegaskan kelas loh. Levelmu mungkin korban misalnya ya korbannya kambing, itu pun yang kurus, yang murah. Tidak nyampe Pak biayanya untuk korban besar-besar. Tapi yang laser kelas tadi uangnya banyak, yo sapi yang paling besar, paling hebat, paling dagingnya paling berat. Ini bagian dari agama. Sebenarnya ada unsur simbol status sosialnya, kata Veblen.
Saya kemarin, misalnya ini contoh ya, menyumbang masjid ini dengan uang sebesar sekian ratus juta misalnya. Terus ini juga sebenarnya menegaskan bahwa betapa hebatnya aku, betapa tingginya aku. Ini juga menegaskan dari sisi agama pun kamu tidak level dengan saya. Saya itu sedekah yo paling banyak, kurban yo paling besar, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kelasku itu, bukan kelasmu. Jadi agama kemudian jadi alat untuk membedakan kelas. Bahkan nanti di bukunya Fairbairn disebut kadang-kadang kelas leisure itu semangat beragamanya tinggi, formalitas beragamanya tinggi. Sementara kelas-kelas bawah itu lebih populis saja beragam, ikut yang lain begitu saja. Jadi sehingga terus semakin jelas kelihatan. Saya loh tiap hari ke masjid dengan bawa sajadah paling mahal, baju koko paling mahal, sarung yang harganya 3 jutaan. Ini kan kalau sarungnya kelas kita kan 60.000 dapat 2. Tapi kalau mereka itu sarungnya jutaan. Terus kalau sholat di belakang mereknya kelihatan itu. Jadi kamu sambil sholat itu sambil lihat mereknya sarungnya itu sambil batin level ini. Jadi agama jadi pembeda kelas. Dan kita sering tidak sadar itu. Ada lagi kata Veblen, kadang-kadang agama jadi sarana untuk konformitas sosial. Konformitas sosial itu dia melegitimasi praktek-praktek sosial tertentu, budaya-budaya tertentu. Bahkan yang kadang-kadang rasanya kok tidak pas ya, tidak cocok ya, seperti ketimpangan kelas, seperti perilaku terhadap gender tadi, perempuan. Itu kemudian agama yang mengkonfirmasi. Oh memang agama begitu kok misalnya. Kita mau bantah gimana? Oh, memang bagi agama orang dermawan itu, nah, sementara kita tidak bisa bersedekah. Terus kita merasa, iya ya berarti saya itu kalah banyak pahalanya sudah sama mereka. Perilaku-perilaku terhadap perempuan tertentu kadang-kadang ya seperti tadi loh kan, yang ada banyak masalah dengan konsumsi perempuan, memposisikan perempuan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ya dicarikan dalilnya di agama.